Menggunakan musik no copyright, apakah aman dan bisa monetisasi? Oke teman-temanku, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan menjawab komentar yang berupa pertanyaan dari salah satu teman kita, PB Channel. Pertanyaan yang menyangkut tentang musik no copyright. Jadi bunyi pertanyaannya seperti ini ya. Video real atau video original ya. Video real yang dihilangkan suara aslinya dan diganti dengan musik no copyright bisa monetisasi atau enggak, Bang? Bunyi pertanyaannya seperti itu ya. Sebenarnya begini teman-teman ya, ini saya mau kasih masukan dulu sebentar ya. Untuk membuat konten itu, apapun jenis kontennya ya, kalau sekiranya dari cara atau bahan teman-teman untuk membuat konten itu ada nilai kemungkinannya untuk resiko ya, ada nilai resikonya, ya mendingan enggak. Itu kalau saya pribadi ya. Karena apa? Karena yang enggak beresiko pun lebih banyak kok. Cara-cara atau bahan-bahan yang enggak ada resikonya untuk gagal monetisasi atau dismonet banyak. Jadi kalau yang ada nilai kemungkinan resikonya, ya mending saya enggak pakai. Tapi ya semua itu kembali ke diri masing-masing, ke diri teman-teman sendiri, bagaimana teman-teman menyikapinya ya. Bukan saya melarang atau gimana, enggak, itu hak masing-masing ya. Cuma kalau bagi saya pribadi, kalau ada nilai resikonya mendingan enggak, karena yang enggak beresiko pun lebih banyak gitu teman-teman ya. Dan menurut pengalaman saya pribadi ya, jadi saya punya channel yang lain, dan channel itu memang sudah lama ya, cuman sudah lama juga nggak saya rawat ya. Yang sebenarnya channel itu dulu bukan untuk bertujuan cari penghasilan dari YouTube ya, enggak. Karena channel itu dulu untuk salah satu penyimpanan dokumentasi dari bisnis saya ya, dari pekerjaan saya itu. Dan saya menggunakan banyak musik dan musik-musik itu musik-musik no copyright ya, musik-musik no copyright. Nah, walaupun memang musik-musik itu disediakan dengan judul ya, dengan instruksi no copyright, boleh dipakai, boleh digunakan ulang ya. Pada kenyataannya setelah saya pakai ya sebulan 2 bulan memang aman, tapi terus tiba-tiba muncul email dan saya lihat videonya udah enggak, musiknya udah enggak ada lagi. Jadi pada kenyataannya tetap kena no copyright gitu loh. Dan selain saya, ada banyak, bahkan channel-channel besar yang memang dia mencari penghasilan dari YouTube ya, dari konten. Nah, repotnya lagi dari sejak awal itu channel-channel itu ya, itu selalu menggunakan musik no copyright, dan jenis musiknya seperti itu, identik seperti itu semua yang dia pakai. Mungkin dia ngambil dari satu sumber ya, dari sejak awal konten sampai dengan sudah lama ya, sudah bertahun-tahun ya. Pada akhirnya kena juga, itu kan nangis ya. Jadi gini teman-teman, kalau pertanyaannya aman atau enggak, bisa monetisasi atau enggak, itu jawabannya gampang, bisa aman bisa enggak. Dan bisa monetisasi, bisa juga enggak monetisasi. Bisa monetisasi, tapi juga mungkin cuma sementara, bisa begitu. Kenapa begitu? Begini ya, musik no copyright itu kan banyak sumbernya ya, musik no copyright banyak sumbernya. Nah,
eh, tergantung dari sumber yang teman-teman pakai. Misalnya contoh ya, kan banyak situs-situs yang menyediakan musik no copyright atau channel ya yang menyediakan musik no copyright. Memang judulnya musiknya no copyright, boleh dipakai ya, pakai aja aman, seperti itulah judulnya ya, motor. Nah, pada kenyataannya ketika sudah kita pakai ya tetap kena copyright. Jadi kita cuma dibohongin. Banyak yang seperti itu ya. Terus ada lagi yang begini, memang dia memberikan kebebasan no copyright ya. Bebas, aman, kita pakai aman sebulan 2 bulan. Tapi setelah sebulan 2 bulan 2 bulan 3 bulan atau setahun 2 tahun, dalam waktu yang tidak kita tahu ya, mereka merubah kebijakannya. Yang tadinya mereka memperbolehkan musiknya itu, karya mereka itu untuk digunakan orang, ternyata setelah beberapa lama kemudian mereka merubah kebijakannya. Yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Nah, pada saat mereka merubah kebijakannya itu kan nggak mungkin ngasih tahu kita, gitu. Nggak mungkin ngasih tahu kita. Kita akan tahu setelah kita kena ya, dan kita mendapat pemberitahuan dari YouTube. Kita cek konten kita, video kita, musiknya udah nggak ada, seperti itu ya. Nah, itu kan kalau misalkan baru seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan teman-teman pakai musik itu dan langsung kena ya, itu mending ya. Misalnya channel masih baru, itu mending. Yang repot itu kalau channel teman-teman itu udah gede, sekarang pakai musik-musik itu aman ya. Pakai musik-musik itu mungkin dari sumber mana teman-teman ambil, aman-aman aja, sebulan aman, 2 bulan aman ya. Dan nanti ketika channelnya teman-teman itu udah besar ya, sudah berjalan baik ya, sudah menghasilkan banyak, tiba-tiba aja dismonet karena kena hak cipta itu tadi, hanya karena sumber dari musik yang teman-teman pakai itu mengubah kebijakannya, yang tadinya boleh tidak boleh lagi, gitu kan. Repot seperti itu. Banyak itu yang mengalami seperti itu, banyak ya channel-channel besar. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman pikir ulang lagi untuk menggunakan musik-musik no copyright. Nah, kalau tadi saya sebut bisa aman bisa enggak, yang aman bagaimana? Yang aman ada aman. Jadi kalau teman-teman mau aman pakai musik no copyright ya, usahakanlah pakai yang sudah disediakan oleh YouTube ya. Kan ada itu di YouTube Library ya, di YouTube Library itu kan banyak disediakan ya, yang mungkin memang nggak sesuai dengan keinginan kita ya, nggak sesuai dengan keinginan kita musiknya, misalnya kita cari nggak nemu yang sesuai gitu ya. Usahakanlah dari antara semua pilihan itu mana yang paling sesuai ya, yang paling enak lah, cocok, pakai itu lebih aman ya, daripada teman-teman memaksakan karena cari pilihannya di YouTube Library itu nggak ada yang serak, lalu teman-teman memaksakan diri cari dari luar YouTube. Nah, itu yang beresiko ya. Jadi kalau bisa carilah yang sudah disediakan oleh YouTube ya. Karena mereka yang penyedia itu yang ada di library itu sudah bekerja sama dengan YouTube ya. Jadi itu sangat aman digunakan. Saya jamin aman kalau teman-teman pakai yang dari YouTube Library ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalkan teman-teman itu bikin misalnya rekaman ya, ini bahasan agak sedikit lain ya, agak sedikit lain dari topik pembahasan. Misalkan teman-teman ngerekam misalnya di hajatan, misalnya ngerekam di hajatan. Nah, di hajatan itu ada dangdutan biasanya. Kalau di hajatan itu kan
ada musiknya ya, dangdutan atau apa gitu. Itu juga hati-hati juga ya, karena walaupun itu musiknya apa, real ya, musiknya real dari alat musik real dimainkan ya, tapi kan dari nada musik itu sendiri, misalnya lagu apa itu kan ada hak ciptanya ya, itu ada hak ciptanya. Jadi hati-hati juga untuk yang sering merekam kayak gitu ya, untuk bikin konten rekam apa di hajatan seperti itu juga bisa kena hak cipta gitu. Oke teman-teman, segitu aja ya, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau memang terpaksa mau menggunakan musik no copyright, gunakanlah yang sudah disediakan di YouTube Library. Itu pasti aman dan bisa monetisasi. Jangan gunakan dari sumber-sumber lain di luar YouTube. Oke teman-teman, bisa dipahami. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Yang belum monet, semoga segera monet. Dan salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.